Selamat sore kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dengan kami Jejaring Lokadaya dan kawan-kawan Lingkar Madani. Hari ini di sesi ketiga untuk seri mobilisasi sumber daya berbasis pengelolaan pengetahuan. Masih bersama Mas Eko nanti yang akan menemani kita beberapa waktu ke depan. Nah, di di sesi ketiga ini kita akan mendiskusikan tentang konversi dan spiralisasi pengetahuan untuk keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Tapi sebelum itu, karena saya yakin bahwa beberapa ya mungkin hampir dari kawan-kawan yang bersama kita sekarang adalah yang kawan-kawan yang kemarin juga mengikuti di sesi satu dan 2. Nah, kira-kira sebelum kita mulai, adakah yang kawan-kawan yang setelah sesi satu dan 2 terus kemudian masih ada yang dipikirin gitu, masih ada yang refleksikan kembali gitu ketika di organisasi kemudian didiskusikan gitu. Kakak awal, Ya, selamat siang Mbak Ino. Ya, aku ngikut betul, coba mengikuti apa yang jadi perkembangan diskusi ya, terutama apa yang disampaikan oleh Mas Eko gitu ya. Semakin menarik sebenarnya, penting bagi kami ya. Kebetulan kami juga sebenarnya lembaga baru, kurang lebih baru 3 tahunan di Makassar begitu. Jadi penting bagi kami untuk banyak belajar dari banyak teman dan banyak jaringan. Nah, ini menjadi bahan diskusi bagi kita juga di internal karena mau tidak mau gitu ya. Lembaga ini mesti kita pertahankan dengan sedikit apa ya? Boleh kami bilang sedikit sumber daya yang kami miliki karena ini lembaga masih cukup baru, jadi masih butuh banyak exercise, masih butuh banyak pengalaman begitu. Jadi ini satu hal yang cukup baik kami bisa ikut di sesi ini Mbak Dino. Nah, apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya cukup menarik dan ini yang mesti kami temukan sebetulnya dari beberapa proyek yang sedang kami kerjakan hari ini, gitu ya. Kami memang belum banyak Mbak Ino terus karena lembaga baru 3 tahunan gitu ya, jadi belum banyak pengalaman gitu ya. Tetapi dengan lembaga apa saya sebelumnya, saya memang pernah berlembaga dengan yang lain, kemudian mendirikan satu lembaga baru ini dengan kawan-kawan yang baru begitu. Saya kira itu menjadi satu hal yang bisa kita kembangkan bersama dengan kawan-kawan baru ini. Jadi saya pikir ini positif bagi kami dan saat ini masih terus kita ini Mbak coba ikuti perkembangan. Mungkin itu saja Mbak Ino, karena belum banyak bisa saya sharing. Makasih banyak. baik Kak Awal, terima kasih sharingnya. Ada kawan-kawan yang lain Kak? Silakan Mas Jamandi, Tiger. Sebenarnya mengganjal dari saya kemarin itu, ini kan dibahas secara gamblang sama Mas Eko soal bagaimana sumber daya, memanfaatkan sumber daya di tingkat internal organisasi ya kalau saya tidak salah ingat. Bagaimana umpamanya energi itu 100% dimasukkan, tapi ketika sudah di dalam lembaga itu, sumber daya manusia kita itu bisa berkarya di balik dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh eh, yang memberi energi tadi itu. Energi atau apa istilahnya kemarin. Tapi yang mengganjal bagi saya itu ketika bagaimana di tingkat masyarakat yang didampingi itu sendiri, bagaimana memobilisasi itu. Karena seringkali seringkali kita sudah melakukan pendampingan di tingkat masyarakat, tapi ketika energi itu pada batas waktu tertentu sudah habis, sedangkan di masyarakat itu masih membutuhkan untuk kita ada di tengah-tengah mereka, bagaimana untuk memaksimalkan apa yang ada tanpa energi tambahan dari manapun seperti itu. Jadi karena menurut saya ini penting menjadi salah satu hal yang dipikirkan karena selain selain dari eksistensi sebagai sebuah lembaga kemarin itu juga disebutkan bahwa yang
yang memang penting kita bangun itu bisa terus melakukan atau terus berada di tengah masyarakat tanpa harus ada funding begitu. Jadi itu mengganjal untuk saya kemarin mau menyampaikan tapi ragu, tapi ini kayaknya sudah dipaksa begini akhirnya saya sampaikan. Nah, enggak tahu kalau untuk di pembahasan sesi ini ya apakah sudah ke sana atau tidak. Tapi menurut saya secara pribadi dan teman-teman di sini ini menarik. Bagaimana kita melaksanakan proyek tapi tetap menguatkan diri atau memperbanyak bekal untuk keberlanjutan kelembagaan. Tapi itu tadi yang belum belum terbahas kalau saya tidak salah ini ya. Siapa tahu terbahas tapi saya yang tidak tidak memperhatikan. Bagaimana di tingkat tapak, bagaimana di tingkat orang yang sudah kita dampingi dan harus kita tinggalkan kalau bicara soal masa proyek. Begitu, Mbak Tino, untuk sementara. Oke, terima kasih. Saya mau satu lagi, mungkin dari yang baru bergabung di seri ketiga ini gitu. Nah, kira-kira apa bayangannya terkait dengan mobilisasi sumber daya berbasis pengelolaan pengetahuan ini sebenarnya bayangannya kawan-kawan seperti apa dan kemudian tertarik mengikuti apa seri ini gitu. Ada nggak kawan-kawan yang baru bergabung hari ini gitu? Mas Kun, dapetin satu mau sebelum sebelum saya itu ya, sebelum terkait dengan harapan dan bayangannya Mas Kuntoro gitu. Dapat informasi seri ini dari mana? Ya, dari email lah, Oh, dari dari email. email. Oh, dari Iya, email. Oke. kebet- kebetulan lagi baca email no, jadinya pas lihat oh ya, yang Oke. pembawanya juga orang yang berpengalaman, jadinya mesti diikuti nih. Suhu. Boleh nggak berbagi apa namanya kira-kira bayangannya Mas Kun seperti apa gitu? Ya, salam kenal teman-teman semua yang ada di sini. Aku mau sharingnya gini. Kami ini juga lembaga baru di sini. Kami berdiri tahun 2020 dan kami masih juga punya tantangan di lembaga kami bahwa kami belum bisa memobilisasi resource terutama personel ya secara baik di di lembaga kami itu terutama bagian ke personel itu ke beberapa proyek yang kami punya itu yang masih kami kesulitan. Jadi ketika ini masuk ke dalam email jadi hal yang cukup menarik dari kami untuk kami dapat ilmunya nih gimana bisa memobilisasi sumber daya yang kami miliki itu untuk di setiap proyek yang upcoming gitu. Itu sih kira-kira Mbak Dino si. Baik, terima kasih Mas Kun. Baik, nggak perlu lama-lama gitu karena saya juga harus menyesuaikan sedikit karena di sini agak sedikit hujan. Silakan Mas Eko. Oke, selamat sore kawan-kawan, menyapa teman-teman di mana saja. Selamat sore, ada selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai sesi ketiga. Tampaknya hari ini mungkin lebih banyak diskusi ya, Mak ya. Semoga ya. Slide 1 mungkin kita akan ngulang sedikit dari sesi pertama. Jadi teman-teman kita udah masuk ke sesi ketiga. Sesi pertama itu lebih bicara kenapa kita, organisasi masyarakat sipil harus melakukan pengelolaan pengetahuan. Dan dari sesi pertama itu kemudian kita mencoba mengkaitkan bahwa keberlanjutan, mobilisasi sumber daya itu harus dilakukan berbasis pengelolaan pengetahuan. Sehingga disitulah titik letak pentingnya kita mengelola pengetahuan. Artinya premisnya itu adalah kalau kita nggak mengelola pengetahuan dengan baik, kita nggak bisa melakukan mobilisasi sumber daya dengan baik, dan kemudian kalau itu tidak bisa dilakukan, maka yang terancam sebenarnya adalah keberlanjutan organisasi, keberlanjutan energi kita dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Di sesi yang kedua kemarin kita bicara beberapa metode sebenarnya, skema pengelolaan pengetahuan itu sendiri. Dan kemudian di sesi kedua itu kemarin kita mencoba untuk
membangun kesadaran bahwa cara-cara kita mengelola pengetahuan tidak sepenuhnya bisa merefer atau merujuk sebenarnya skema-skema atau pola-pola yang biasa digunakan oleh teman-teman dari organisasi profit maupun publik ya. Jadi kita memahami bahwa di organisasi masyarakat sipil sendiri itu memiliki dua sumber dan dua arus pengelolaan pengetahuan, tidak hanya yang berbasis konversi dari data informasi menuju ke pengetahuan, tapi juga ada sumber dari pengalaman, dari pengamatan, dari kerja-kerja kita di lapangan, dan itu yang kita namakan arus pengalaman. Nah, kita akan coba scanning sebentar sebelum kita masuk ke sesi ketiga yang akan bicara bagaimana sih kemudian pengetahuan itu mulai disambungkan dengan mobilisasi sumber dayanya. Jadi kalau di sesi pertama, sekali lagi kita lihat premis bahwa pengelolaan pengetahuan itu akan mendorong mobilisasi sumber daya, tapi masih kenapa penting dan segala macam. Di sesi kedua kita mulai masuk ke cara-cara pengelolaan pengetahuannya sendiri. Nah, yang ketiga kita mulai mengkoneksikan bagaimana pengelolaan pengetahuan itu bisa mendorong mobilisasi sumber daya. Kita akan mulai sebentar. Oke, kita akan lihat bagaimana pemahaman kita terhadap situasi internal, eksternal, kemudian juga pemahaman kita terhadap apa itu sumber daya, itu akan mengkoneksikan pengelolaan pengetahuan kepada pertumbuhan atau keberlanjutan organisasi. Ya, ini ada dimensi, nanti kita diingatkan lagi bahwa dimensi pengelolaan pengetahuan ada di 3 level, ada di level individu, datanya sendiri maupun juga organisasi. Next saja. Kembali mengulang ini bahwa sebenarnya sekali lagi sumber daya, lihat di bagian paling bawah kawan-kawan, paling bawah sumber daya didefinisikan ada yang sumber daya non-finansial dan finansial, terus kemudian ada yang barang dan manusia, terus kemudian dari sini sebenarnya bagian yang lapis kedua itu yang paling penting, itu mendefinisikan bagaimana mobilisasi sumber daya dilakukan, tidak hanya fokus pada perluasan saja, ini yang selalu menjadi jebakan, kita biasanya perluasan sumber daya, tapi tidak atau abai terhadap pengelolaan sumber daya yang kita miliki. Pengelolaan sumber daya yang kita miliki sendiri akan terdiri dari peningkatan ya pengetahuan, keterampilan kita juga di situ, terus ujungnya nanti bagaimana sumber daya itu bisa mendukung pelaksanaan proyek, terus kemudian termasuk keberlanjutan, dan tidak hanya proyek tapi juga sampai ke program maupun visi misi organisasi. Next langsung, no? Supaya nggak terlalu lama di sini, lanjut, ini nggak usah. Nah, gambar ini juga penting karena ini menunjukkan paling tidak jenis-jenis sumber daya yang kita miliki ya. Ada jelas biasanya kita relasikan sumber daya itu ke sumber dana, keuangan, tapi sesungguhnya kita juga punya sumber daya lain yang kita harus kelola. Data, informasi, teknologi, relasi, jaringan, reputasi, dan segala macam. Termasuk yang terpenting yang sebenarnya kita jarang kelola itu adalah atau jarang mengingatnya sebagai sumber daya itu adalah sumber daya manusia itu sendiri, karena organisasi masyarakat sipil sebenarnya dibanding misalnya pabrik gitu ya, sumber dayanya mungkin yang paling penting itu kalau di pabrik itu mesin misalnya gitu ya, atau hal-hal yang bersifat fisik gitu. Tapi kalau di kita OMS ini bukan gedung, bukan bangunan, bukan kendaraan, bukan mesin, tetapi sebenarnya sumber daya manusia yang paling penting. Nah, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia sebenarnya juga berkontribusi pada keberlanjutan organisasi. Ini yang jangan sampai lupa bahwa sumber daya yang kita miliki cukup banyak jenisnya. Terus lanjut, no. Kita kayaknya ke sesi 2, scanning sebentar. Di sesi pertama tampaknya hanya sampai situ. Nah, sesi kedua ada 3 gambar utama sebenarnya yang kemarin kita coba sajikan. Yang pertama adalah hierarki knowledge itu sendiri. Teman-teman mungkin yang belum mengikuti sesi kedua, mungkin kita akan scanning sebentar. Ada 4 hierarki ini, dari mulai data, informasi,
knowledge sampai ke wisdom. Ini adalah hierarki definisinya. Next, ini masih hierarki yang sama, tetapi yang sebelah kiri itu lebih ke konteksnya, dan yang kanan itu purpose-nya atau tujuannya. Kita lihat bagaimana letak knowledge di situ, bahwa knowledge itu konteksnya adalah strategi konteks, dan sebenarnya dia ada di level-level di mana kita harus men-setting direction atau arah. Jadi kalau kita bicara arah organisasi, bagaimana organisasi kita akan menjadi sesuatu 5 tahun ke depan, maka itu sangat related dengan level knowledge. Jadi kalau kita kemudian nggak mengelola knowledge, sebenarnya kita bisa bayangkan bahwa organisasi kita sebenarnya tidak mampu meraba sebenarnya, mengantisipasi situasi ke depan, dan kemudian pada akhirnya organisasi kita juga tidak mampu menentukan arah yang tepat untuk beradaptasi maupun juga untuk tetap relevan dalam situasi ke depan. Jadi knowledge ini sangat penting. Nah, kemudian ada gambar kedua, next Dino, ini adalah skema SETI. Ya, skema SETI ini kemudian menggambarkan bagaimana pengetahuan itu dikelola atau berubah atau bertransformasi dari yang tidak berbentuk atau kemudian kita sebut tacit menjadi eksplisit, dan kemudian di antara itu dari tacit ke tacit, sebelum tacit ke eksplisit, dan eksplisit ke eksplisit, sebelum kemudian berbalik lagi ke siklus transformasi itu dari eksplisit menuju tacit. Di saat itulah kemudian pengetahuan menjadi pengetahuan aksen atau tacit menjadi tacit aksen. Jadi ada sesuatu putaran yang nggak akan balik ke normal lagi, bukan ke normal, ke tacit yang awal, tapi tacit yang berputar melewati siklus eksplisit ini akan menjadi tacit yang aksen gitu ya, tacit yang akan berbeda sebenarnya dari tacit yang awal. Nah, proses-prosesnya kemarin kita udah diskusikan apa yang terjadi di kotak kiri atas, kemudian kotak kanan atas, apa yang terjadi pada saat eksplisit ke eksplisit di combination dan seterusnya. Kita udah pelajarin ini dan kawan-kawan bisa sekali lagi akses filenya di web Lokadaya. Nah, ini adalah gambar ketiga teman-teman yang terkait dengan siklus manajemennya. Kalau tadi siklus transformasi dari tacit menjadi eksplisit dan kemudian menjadi tacit aksen. Nah, kalau ini adalah siklus manajemennya. Kalau bicara pengelolaan pengetahuan, maka kita paling tidak bisa melihat ada 5 tahapan yang kemudian kita perlu lakukan, dari mulai identification, capture, terus kemudian organize dan storage, terus kemudian sharing dan collaborating, terus kemudian application dan use, dan yang terakhir discover dan kemudian create pengetahuan baru. Nah, yang hari ini sebenarnya kita akan bahas itu mungkin akan ada di soal application dan use. Untuk yang lainnya mungkin teman-teman udah bisa membayangkan, tetapi bagaimana sih sebuah pengetahuan diaplikasikan atau dipergunakan atau dimanfaatkan. Next, mungkin Tino, dari sini mungkin yang terakhir dari sesi 2 adalah slide ini ya, pemahaman bahwa, next saja sampai full, pemahaman bahwa di dalam OMS itu kita memiliki semoga terlihat oleh teman-teman, ada 2 arus. Arus yang bawah adalah arus normal, yang biasanya kita bayangkan bahwa pengelolaan pengetahuan itu tadi, dari hierarki tadi. Kalau kita ngelola data dengan baik, terus kemudian diinterpretasikan, maka itu jadi informasi. Informasi yang kemudian dimaknai, itu kemudian jadi pengetahuan. Nah, itu arus-arus yang normal, tetapi sebenarnya yang kemudian kita nggak sadari, ada arus-arus yang bersifat sangat tacit. Karena logika kerja organisasi masyarakat sipil itu memang kemudian kemewahan atau harta karun kita itu akan ada di tacit sebenarnya, di pengalaman kita di lapangan. Ketika kita bekerja dengan komunitas, ketika kita menemukan irisan-irisan dengan stakeholder lain, misalnya pemerintah desa,
korporasi lokal dan seterusnya. Dan pada saat itu tasit-tasit itu tidak sepenuhnya bisa direkam menjadi sebuah dokumen atau sebuah bentuk yang eksplisit. Kadang pun kalau kita melakukan itu juga masih dalam bentuk video-video yang bersifat masih parsial gitu ya, belum menjadi bentuk transformasi dari data informasi ke pengetahuan. Data-data juga kadang tersebar. Biasanya kalau kita masuk desa, kita ketemu dengan data profiling desa, data-data desa yang lain yang mungkin di luar profil juga kita temui, misalnya data kesehatan, data apa misalnya data stunting misalnya di sana dan seterusnya ya. Tapi itu juga nggak bisa sepenuhnya kemudian kita kelola di aras atau di arus pengelolaan pengetahuan berbasis sistemik yang ada di bawah, yang berbasis informasi. Nah, sehingga kita harus memahami bahwa kita punya arus lain, yang kemudian kalau kita memahami ada arus lain yang kita sebut arus pengalaman di atas, maka kita kemudian harus paham bahwa kita butuh pendekatan yang berbeda untuk mengelola pengetahuan itu. Jadi yang mau kita bilang di sini adalah kalau data ke informasi itu kita kebayang. Tapi gimana dari pengetahuan tacit kita di lapangan kemudian menjadi pengetahuan yang eksplisit di level organisasi, itu yang sulit. Maka kita sebenarnya akan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengurus dua arus ini. Kalau arus yang di bawah kita bisa pakai arus yang sistemik, kalau arus yang di atas pengalaman seharusnya kita mendekatinya dengan pendekatan budaya organisasi. Kira-kira itu yang di sesi 2, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke sesi 3. Saya akan terus dulu, tetapi kalau ada kawan-kawan yang ada keinginan untuk berbagi, sharing, atau menyampaikan refleksi, silakan drop di chat. Nanti kita akan bisa bahas di sesi-sesi di ruang-ruang break-nya ya. Lanjut, Tino, kita akan bicara konversi dan spiralisasi. Apa sih itu? Ini bahasa Inggrisnya, teman-teman, tetapi kita coba terjemahkan sebaik-baiknya dengan ini ya, interpretasi. Ya, lanjut. No. Jadi, dibilang gini, di dunia yang tak henti berputar, berubah terus-menerus, para pembelajar akan mewarisi bumi. Tetapi sementara itu, orang yang merasa sudah belajar, orang yang merasa sudah tahu, dan orang yang kemudian berhenti belajar akan berpuas diri dan merasa memiliki seisi bumi yang mereka rasakan mereka miliki itu sebenarnya sudah nggak ada gitu loh. Intinya kita nggak bisa terus merasa bahwa kita sudah cukup, karena pada saat yang sama sebenarnya apa yang kita harus ketahui itu terus bergerak gitu ya. Jadi kita sendiri terus harus jadi manusia-manusia pembelajar. Lanjut, Tino. Ini cuma intermezzo aja, teman-teman. Kita akan melihat bagaimana di gambar itu sebenarnya ada dua esensi utama. Yang pertama, lihat di atas, teman-teman. Jadi bagaimana pengelolaan pengetahuan itu bisa menguatkan radar sensitivitas organisasi. Jadi premisnya adalah kalau kita mengelola pengetahuan dengan benar, dengan cara-cara benar dan di level organisasi, terus kemudian membangun budaya belajar, budaya mengelola pengetahuan, maka itu akan meningkatkan radar sensitivitas organisasi. Balik ke quotes tadi. Jadi ketika dunia terus berubah, maka kita butuh radar itu. Kalau enggak kan, lah dunianya udah berubah, kita masih di sini, gitu kan. Kita kemudian nggak sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi misalnya sekarang kita melakukan transformasi digital begitu cepat dan begitu deras gitu ya. Tapi cara-cara kita kerja ternyata masih cara-cara kerja lama gitu loh. Jadi nggak ada radar sensitivitas. Terus isu-isu yang kita bawakan masih isu-isu lama, sedangkan SDG misalnya 5 tahun lagi udah selesai misalnya. Ada isu-isu baru yang kemudian muncul. Ada isu-isu climate misalnya, yang kemudian climate itu masuk ke isu kesehatan, masuk juga ke isu energi, isu pangan, dan seterusnya. Misalnya ada kawan-kawan di sini yang bekerja di isu perempuan.
isu perempuan ya kita sama-sama tahu bahwa gender equality misalnya itu akan menjadi isu awal yang selalu menjadi mandat dari organisasi kita. Tetapi kemudian apakah kita sebagai organisasi yang membela hak-hak perempuan misalnya juga mulai sudah masuk ke isu-isu climate. Karena climate sebenarnya kita yakini akan berdampak paling parah kepada kelompok perempuan misalnya. Seberapa jauh kawan-kawan kemudian melihat keterkaitan antara memperjuangkan hak-hak perempuan dengan perkebunan kelapa sawit misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu akan sangat terkait dengan sensitivitas organisasi dalam mengelola pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan itu kan tidak hanya di dalam organisasi, kawan-kawan. Jadi kita punya WhatsApp sekarang, kita punya WhatsApp group. Kerasa nggak bahwa setiap hari itu informasi itu bahkan yang informasi yang kemarin aja kita belum sempat baca, sudah muncul informasi lain. Dan bagaimana pengetahuan yang kita dapat dari koneksi-koneksi personal itu menjadi pengetahuan organisasi. Misalnya ada yang menarik, tadi yang disebut ya, misalnya contoh aja, bagaimana kemudian status atau situasi perempuan atau buruh perempuan atau petani kelapa sawit mandiri perempuan dalam konstelasi perkebunan kelapa sawit kita sekarang. Mungkin kita suatu saat dapat itu link yang dikirimkan melalui WhatsApp group. Tapi mungkin juga kita baca, mungkin juga enggak. Karena juga kecepatan informasi yang kita terima terus-menerus. Nah, kalau kita bicara pengelolaan pengetahuan di level organisasi, dan kita merasa misalnya artikel itu penting, maka apa yang kita harus lakukan teman-teman? Kita bisa membahasnya dalam WhatsApp group internal organisasi, atau juga bisa Zoom 1 jam misalnya, untuk membaca, tapi harus ada yang mulai memantik diskusi, atau kemudian lebih jauh dari itu, organisasi melakukan semacam riset kecil untuk mendalami isu tersebut. Dan kemudian memperbanyak resource, mengumpulkan resource sumber-sumber data lain, membahasnya, menarik narasumber tertentu, dan seterusnya. Jadi ada proses-proses yang kemudian kalau kita mengelola pengetahuan dengan baik, dia pasti akan berefek pada penjaminan sensitivitas kita akan menjadi lebih kuat. Yang bagian bawah, kita lihat di bagian bawah, bagaimana pengelolaan pengetahuan itu akan mengungkit sumber daya yang kita miliki gitu. Nah, ini juga sebuah premis. Jadi asumsinya kalau kita punya sumber daya dan kita kelola seperti biasa tanpa memanfaatkan pengelolaan pengetahuan organisasi, maka sumber daya itu nggak akan terlalu bisa diungkit atau nggak bisa terlalu di-leverage, nggak bisa ditransformasikan menjadi bentuk-bentuk yang lebih jauh. Maka pengelolaan pengetahuan akan masuk ke ruang-ruang itu, pengelolaan sumber daya sebenarnya. Nah, gambar ini akan dilengkapi dengan dua elemen lain, nanti di setelahnya kita akan lihat, next, Tino. Ya, ini jalannya, bagaimana menuju pertumbuhan dan keberlanjutan. Sekali lagi kita akan mengaitkan pengelolaan pengetahuan ke bagaimana sumber daya dimobilisasi dan ujungnya adalah pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Next. Kita akan lihat, maka gambarnya ini kan, kiri ada pengelolaan pengetahuan, di atas ada bagaimana internal memproses itu terus-menerus untuk melihat kemungkinan-kemungkinan perubahan ke depan. Yang di bawah kan sebenarnya sumber daya yang kita miliki. Kanan sebenarnya simbol pertumbuhan organisasi. Nah, balik ke slide yang tadi, kita lihat ada 2 elemen yang ditambahkan, teman-teman. Ya, yang pertama adalah konversi pengetahuan, dan kedua adalah spiralisasi pengetahuan. Apa sih 2 itu? Dan kemudian ditambahkan juga gambar-gambar yang sebenarnya kemarin di sesi 2 kita lihat. Ada soal arus pengalaman dan arus informasi yang kemudian diputar melalui siklus manajemen pengetahuan, dan kemudian untuk menuju ke sana, ke sensitivitas, kita akan konversi pengetahuan itu, dan untuk sumber daya kita akan spiralisasi. Kita pegang dulu ini gambarnya, tapi kita akan mulai masuk ke bagaimana sebenarnya ini berjalan. Habis ini ada satu gambar yang cukup rumit, semoga bisa. Jadi bagaimana arus pengalaman itu dikelola. Gambarnya rumit ya teman-teman, tetap mulai dari kejadian di kiri, terus kemudian ada
arus pengalaman yang disajikan, karena arus pengalaman itu biasanya tasit, sangat tasit, terus kemudian disajikan, ujungnya nanti akan ketemu juga di muara. Kebayang nggak gambar ini teman-teman? Kalau yang di bawah itu arus informasi dari data, informasi, dan segala macam diolah, terus masuk ke siklus pengelolaan pengetahuan yang ada 5 itu, mulai dari yang putaran mulai dari identification, capture, dan segala macam, muter terus sampai ke muara, dan ada sebenarnya garis, bukan garis, lingkaran warna abu-abu mungkin ya, di belakang itu, yang bersifat spiralisasi. Spiralisasi itu poinnya adalah mengakumulasi terus-menerus. Jadi terus diaduk, terus makin lama dia makin besar. Nah, kalau konversi, itu ada lihat di logo konversi kan ada di yang putih-putih, putih, kuning ya, yang lampu itu. Bagaimana sebenarnya spiralisasi, konversi itu juga kemudian membentuk sesuatu, nanti kita akan jelaskan kemudian. Sedangkan kalau spiralisasi, dia akan balik ke proses-proses visioning, planning, dan seterusnya. Jadi agak abstrak memang, tapi semoga ketangkep bahwa akan ada selain 2 arus ya, akan ada 2 cara juga untuk mengelola pengetahuan itu menuju mobilisasi sumber daya. Kita lihat teknisnya aja deh, tapi moga-moga gambar ini akan keinget nanti di belakang. Next. Yang pertama kita malah mulai dari spiralisasi. Spiralisasi pengetahuan. Silakan dibaca teman-teman. Kita mulai dari spiralisasi. Akumulasi kan di situ kata-kata kuncinya ya. Bekerja pada 3 dimensi pengetahuan, baik data maupun orangnya maupun juga organisasi. Terus dilakukan dengan pendekatan khusus per masing-masing pengetahuan. Misalnya kalau budaya organisasi, spiralisasinya apa? Dan ini budaya, jadi teman-teman harus bisa membayangkan sendiri. Kan kemarin kita bayangin ya, siapa kemarin ya? Kawan-kawan yang di mana kemarin? Di Maluku apa di mana? Sulawesi ya. Jalan ke pulau. Nah, ketika jalan ke pulau, itu apa yang harus dilakukan? Organisasi kemudian harus menentukan apakah dia harus membangun logbook, apakah kemudian dia harus merekam dalam bentuk voice note misalnya, apa yang mereka temui, apakah kemudian mereka harus membangun atau membuat video singkat, atau apa sebenarnya. Terus ketika, kalau kawan-kawan pernah juga familiar dengan apa yang dinamakan back to office report, BOTR, nah itu juga mungkin bisa dipakai. Jadi setiap pulang ke kantor, apa sih yang harus dituliskan? Nah kemudian setelah jadi tulisan, apa yang harus dilakukan? Diperbincangkankah secara rutin? Itu harus dilakukan. Jadi bagaimana mendorong yang tacit menjadi eksplisit. Dan itu budaya. Maksudnya budaya sebenarnya dia bukan tuntutan siapa-siapa. Budaya itu harus kemudian masuk di dalam regularitas organisasi gitu loh. Menjadi kebiasaan, menjadi habit. Sehingga kalau habit itu tidak dilakukan, orang akan nanya, loh kok kamu nggak melakukan itu sih? Gitu kan. Jadi itu udah harus jadi budaya, bukan lagi tuntutan-tuntutan yang seremonial. Nah, terus kemudian kalau yang pendekatan sistemik untuk yang arus informasi, ya itu memang kalau yang namanya sistemik, kita harus bisa membayangkan berarti, oh mungkin harus ada software untuk pengelolaan data, oh database yang kita miliki harus diolah dengan cara tertentu, terus kemudian tabulasi, terus kemudian disagregasi kalau diperlukan, dan seterusnya. Itu sistem-sistem yang kemudian bersifat sistemik. Dua-duanya bisa ketemu. Misalnya kalau kemudian kita punya web organisasi, terus kita berpikir bisa menempatkan beberapa hasil dari pengelolaan keduanya itu ke dalam web kita gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi kadang kalau cuman oke, kita simpan di G Drive gitu ya, G Drive organisasi, itu nggak jadi sesuatu teman-teman biasanya. Itu cuma jadi source of data gitu ya, data source. Tetapi kalau kemudian kita paksa diri kita sendiri sebagai organisasi untuk menempatkannya di web dalam bentuk blog misalnya, oh berarti kawan-kawan bisa menulis sedikit lah 3-4 paragraf, atau kemudian menempatkan di web kita bukan dalam bentuk itu, tetapi dalam bentuk misalnya dokumen
kajian awal atau apa, itu mendorong kawan-kawan kemudian untuk menjadikannya lebih eksplisit. Kenapa? Karena web kan yang nonton, yang lihat bukan hanya kita, bukan hanya internal, tetapi udah publik luar. Dan itu membuat kita sendiri dipaksa untuk memenuhi standar tertentu dalam mengeksplisitkan sebuah pengetahuan. Ya paling tidak kalau ditaruh di web kan artinya kita nggak bisa ngomong cuma poin-poin, tapi menarasikannya menjadi kalimat. Misalnya seperti itu. Kita nggak bisa terus langsung taruh video, tapi harus mungkin ada editing sedikit dan memberikan caption misalnya untuk foto dan seterusnya. Jadi ada proses-proses seperti itu yang harus dilakukan di sini. Ini spiralisasi. Jadi kalau itu terus kemudian terus-menerus dilakukan, ini akan sekali lagi akan meningkatkan kapasitas organisasi dalam pengelolaan pengetahuan dan sumber dayanya. Nah, saya akan fokus mungkin ke konversi ya. Ini yang menarik sebenarnya. Kalau spiralisasi kan sebenarnya lebih ke mengelola pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau yang konversi, ini adalah sebuah mekanisme untuk mentransformasi pengetahuan menjadi bentuk lain. Kita baca teman-teman. Dia bekerja selayaknya konversi energi, jadi kayak transformasi. Dia memberikan kesempatan bagi organisasi untuk mengembangkan inovasi dan kreasi. Apa bedanya inovasi dan kreasi? Inovasi itu lebih sesuatu yang sudah ada terus kemudian dikembangkan. Tapi kalau kreasi itu mungkin lebih dimaksudkan benar-benar dari nol gitu ya. Dan inovasi dan kreasi itu didasarkan pada pembacaan radar kita terhadap dinamika lingkungan masa depan juga gitu loh, eksternal dan masa depan. Nah, tujuan utama dari konversi pengetahuan ini adalah untuk menemukan sebenarnya ruang-ruang relevansi baru bagi organisasi kita. Nah, di sini kita akan kembalikan kepada konsep keberlanjutan. Karena konsep keberlanjutan seharusnya dimaknai bukan sejauh mana organisasi mampu memupuk kekayaan atau memupuk saving atau memupuk cadangan dari sisi keuangan, tetapi sejauh mana organisasi mampu menemukan ruang-ruang relevansi baru. Jadi kalau kita nggak relevan, sebenarnya kan ya sudah nggak berlanjut kita sebagai organisasi masyarakat sipil. Kalau organisasi kita itu tujuan, visi, misi, pendekatannya udah nggak relevan, udah nggak cocok, udah nggak sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh zaman ini, ya harusnya kita udah memang nggak berlanjut gitu loh. Sehingga keberlanjutan itu harus diletakkan pada kemampuan kita menemukan ruang-ruang relevansi baru. Jadi jangan berpikir bahwa OMS organisasi kita tuh akan terus-menerus relevan. Enggak. Kita harus cek terus keluar, masuk lagi ke dalam, oke, kita masih relevan. Hanya jika, gitu kan. Hanya jika misalnya. Dulu misalnya kawan-kawan bekerja dengan cara-cara yang soliter. Soliter itu maksudnya kita melihat negara tidak hadir, terus kita melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat tanpa melihat ruang-ruang pemerintah di level itu. Tapi ketika undang-undang desa hadir, maka relevansinya akan berbeda. Oh, kita kemudian harus bekerja dengan tidak bisa lagi mengabaikan, menafikan adanya pemerintah desa, tetapi harus kerja dengan cara yang selaras dengan framework pembangunan desa dan pemerintahan desa di situ. Ada BUMDes misalnya di situ, ada dana desa, dan seterusnya. Jadi relevansi itu akan terus-menerus kita harus cari didasarkan pada kemampuan kita melihat perubahan situasi di eksternal. Poin kecilnya adalah gini, jangan-jangan perubahan eksternal itu terus-menerus terjadi, tetapi organisasi kita di dalam yang kecil ini tidak pernah berubah, tidak pernah merasa harus menyesuaikan diri, tidak pernah merasa harus memeriksa relevansinya. Karena kita terlalu punya glorifikasi terhadap keberhasilan masa lalu organisasi kita. Oh, dulu kita tuh yang nyelamatin wilayah itu misalnya. Kita yang kemudian mendampingi tukang-tukang becak itu. Terus saja kita punya semangat, kalau istilahnya orang-orang Sumatera tuh Abdul itu namanya. Jadi selalu aja kalau ngomong apa? Abdul itu apa? Abang dulu gitu kan. Udah selalu glorifikasinya itu mengingat keberhasilan masa lalu. Tidak pernah kemudian melihat bahwa situasi di luar
terus-menerus berubah. Next, Tino. Kita udah mulai sampai ujung, mungkin habis ini kita bisa diskusi. Nah, bagaimana kemudian inovasi itu dilakukan? Kita merumuskan bahwa inovasi adalah ruang irisan, paling tidak harus dari 3 ini. Yang pertama adalah tetap visi misi organisasi, kemudian sumber daya, dan perubahan lingkungan eksternal. Jadi jangan sampai nih kita bikin inovasi yang tidak terkait dengan visi misi organisasi. Kita bikin inovasi yang kemudian nggak terkait dengan sumber daya yang kita miliki. Dan kemudian kita bikin inovasi yang abai terhadap perubahan lingkungan. Bentuk-bentuk inovasinya teman-teman bisa lihat, ada yang bersifat sangat strategi, misalnya, atau teknologinya yang kemudian diinjek gitu ya, atau prosesnya sebenarnya yang diinovasi, atau kemudian struktur pengelolaannya, atau malah SDM-nya yang diinovasi. Oh, kita sekarang butuh teman-teman yang bersifat volunteer misalnya, sukarelawan atau anak-anak muda untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita misalnya, atau juga malah inovasi budaya. Banyak banget inovasi yang bisa kita lakukan. Nah, kita lihat juga bagaimana model kreasi. Kalau kreasi ini, kalau yang tadi inovasi itu lebih memasukkan sesuatu di dalam rantai proses yang sudah kita jalani selama ini. Kalau kreasi itu sebenarnya merebut ruang-ruang baru. Kita lihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu kan ada 4 ya. Sebentar, aku sambil buka fileku sendiri. Ada 4 kotak ya. Kotak yang paling kiri itu kan sebenarnya adalah penerima manfaat lama dengan layanan yang lama. Gitu. Jadi bayangin teman-teman kalau punya layanan, terus kemudian punya penerima manfaat yang sekarang ini kita layani. Nah, coba pikirkan ada kesempatan untuk narik itu menjadi ke hal-hal yang baru. Apakah kita mengembangkan layanan jasa baru atau penerima manfaatnya yang baru dengan layanan yang lama. Gitu kan? Atau penerima manfaat yang lama tetapi dengan layanan baru. Contoh apa ya misalnya ya yang bisa teman-teman biasa lakukan. Misalnya layanan untuk pendampingan kesehatan yang biasa kita berikan kepada ibu dan anak misalnya. Bayangkan kita kayak posyandu lah misalnya. Layanannya kan layanan biasanya timbang. Terus kemudian kasih vitamin. Nah, yang dilayani adalah hanya ibu-ibu hamil, gitu kan? Nah, coba pikirkan, dan ini yang sekarang terjadi di konsep integrasi layanan primer kalau di kesehatan. Bagaimana layanan tersebut kemudian dengan penerima manfaat yang baru ibu-ibu, itu tidak hanya cuman untuk ibu hamil gitu loh. Tapi juga ibu-ibu untuk urusan selain kehamilan. Itu dengan penerima manfaat yang sama. Dan kemudian kita coba pikirin, apakah ada layanan lain yang kita bisa berikan untuk siklus hidup yang lain? Misalnya usia produktif, kemudian usia lansia, usia juga remaja. Bayangkan juga usia remaja itu yang paling dibutuhkan mungkin apa? Edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Nah, posyandu itu kan nggak kemana-mana, di situ aja gitu. Nah, bahkan sampai kalau teman-teman bisa ke anak panah yang merah, mengkreasi sebuah layanan baru untuk penerima manfaat yang baru, tetapi masih dalam konteks kesehatan misalnya. Nah, yang gambar kanan itu lebih dimensional lagi. Ketika misalnya layanannya juga berkembang, penerima manfaat berkembang, tapi kemudian juga pendekatannya berkembang. Nah, ini kreasi. Jadi, pada akhirnya sebenarnya kita harus mensistematikakan apa sih yang sebenarnya kita mau lakukan dengan modal pengelolaan pengetahuan yang kita miliki. Jadi teman-teman ingat ya, ini bukan sedang menginovasi organisasi baru. Ini kita sedang berpikir bagaimana dengan pengetahuan yang kita miliki dan kemudian pengelolaan yang kita kelola, kita mulai mengarahkannya ke sana. Nah, kadang pengelolaan pengetahuan itu cuma soal folderisasi, nyimpen data, diskusi yang nggak habis-habisnya, gitu kan. Terus ujung-ujungnya paling dapat buku, bikin buku, gitu kan. Coba pikirin, bukan hanya bikin buku, bukan hanya mencetak buku itu dan membagikannya, yang dibagiin juga biasanya teman-teman LSM juga, bukan pihak-pihak lain, tapi kemudian mulai berpikir soal services yang berkembang, gitu kan. Atau inovasi-inovasi kayak di slide sebelumnya.
ini bentuk-bentuk kreasi yang sebenarnya bisa kita bayangkan kawan-kawan. Jadi yang dipegang tetap visi misi ya. Jadi jangan kemudian geser dari situ. Terus kemudian kita lihat bahwa level kegiatan itu harus kemudian bisa didorong sampai level program. Dan level pelaksanaan kegiatan harus didorong sampai level keberlanjutan. Nah, kita lihat di situ di sebelah kanan, itu contoh-contoh aja teman-teman. Apa sih yang kemudian bisa dilakukan di dalam konteks untuk ini ya, inovasi dan kreasi. Misalnya tools, pengembangan tools dan perangkat. Terus kemudian jenis-jenis layanan atau menu gitu ya. Terus kemudian bisa juga mendorongnya menjadi unit layanan gitu ya. Terus kemudian bisa juga kerja-kerja kolaborasi. Jadi kalau tadi ditanyakan gimana sih kita kemudian memobilisasi sumber daya oleh siapa tadi awal ya di awal sesi tadi kan awal bilang bahwa kita baru 3 tahun gitu kan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya 3 tahun yang teman-teman lakukan itu kemudian apa yang bisa didorong menjadi produk gitu. Nah produk itu bentuknya jadi jangan sampai gitu ya. Kalau ditanya atau bikin proposal nih, misalnya kita bikin proposal. Kita akan tulis portofolionya itu adalah organisasi kita telah melakukan pendekatan tertentu untuk pengelolaan masyarakat di pulau kecil. Nah itu nggak ada produknya itu kegiatan. Tapi kalau teman-teman menamai itu misalnya menjadi, taruhlah namanya menjadi kolektif gitu ya. Kolektif, kita tulis di proposal kita misalnya, bahwa organisasi kami itu kemudian merancang dan menginisiasi dan mengimplementasikan kolektif. Titik. Kolektif adalah sebuah mekanisme misalnya pengelolaan lokal kawasan di pulau-pulau kecil untuk dengan sistem pangan tertentu. Misalnya kalau di Lembata apa Muro gitu ya. Dan Muro itu sebenarnya bukan nama baru karena Muro itu kan sudah nama kebijaksanaan lokal yang udah lama diterapkan di sana. Tetapi kita mulai gitu loh membangunnya menjadi produk. Nah, intinya di sini teman-teman, kalau teman-teman ingin mengembangkan sebuah produk, baik itu inovasi maupun kreasi, dan produk itu adalah produk yang berbasis pengelolaan pengetahuan yang kita miliki, dan itu mendukung atau mendorong mobilisasi sumber daya, maka langkah pertama teman-teman, namai. Namai aja. Namai, jadi kayak kita punya anak gitu ya, kita namai, dan ketika nama itu ada, maka dia akan hidup. Produk itu akan hidup. Teman-teman yang lain mungkin bisa juga selain kasih nama, kasih logo. Nah, ketika dia punya nama dan logo, dia akan hidup. Percayalah dia akan hidup. Dan dia bisa hidup melebihi umur organisasi. Produk itu. Nah, inilah cara yang sebenarnya jarang sekali kita lakukan sebagai OMS, karena kita orientasinya bukan produk. Orientasi kita adalah melaksanakan activity. Betapa rendahnya kita sebagai OMS kalau kita tidak orientasinya kepada produk. Nah, kalau sekali lagi aku sering bilang, kalau di organisasi seni, maka orientasi kepada karya itu sudah menjadi bagian dari nafas mereka dari awal. Tapi sebagai OMS, kita harus bayangin bahwa kita kemudian orientasi pada produk. Caranya gimana? Namai, kasih logo, dia akan hidup. Mungkin dia akan hidup lebih panjang daripada organisasi kita sendiri. Atau kita sendiri yang menciptakan produk itu. Nah, saya mungkin akan berhenti di sini. Kita akan banyak diskusi dan di sisa waktu karena slide-nya udah habis. Tapi moga-moga teman-teman ketangkap, paling tidak dari ruwetnya pemikiran di awal tadi, ujungnya sebenarnya sangat simpel. Produk apa yang kemudian kawan-kawan bisa hasilkan? Produk loh ya, bukan jenis usaha. Produk. Coba balik ke slide terakhir tadi, Tino, jangan ditutup dulu. Maka pertanyaannya adalah ke teman-teman, kalau tadi bentuk inovasi itu terhadap sesuatu yang sudah kita lakukan, terus kemudian diinjek ya, teknologinya, prosesnya, SDM-nya, kemudian mungkin modal. Tapi kalau kreasi, itu adalah bentuk-bentuk baru, berbasis pengetahuan yang kita miliki. Nah, produk apa yang kemudian di kolom bentuk itu yang kalian bayangkan, ya nggak usah dipisah deh antara inovasi sama kreasi,
Kadang ngecampur juga nggak apa-apa. Jadi campurin aja di situ. Tapi pertanyaannya produk apa yang teman-teman bayangkan yang bisa dihasilkan oleh organisasi kita masing-masing. Dan kemudian pertanyaannya modalitas apa yang kita miliki. Jadi sekali lagi kita konsisten, pengelolaan sumber daya bukan dicantolkan, bukan ditempatkan pada bagaimana kita terus-menerus memperluas sumber daya, tapi coba deh, kelola dulu deh pengetahuan yang kita miliki, sumber daya apa yang kita miliki, kemudian orientasinya ke produk. Dan cara yang paling simpel, namai. Jadi coba teman-teman usulkan di chat, nanti Tino juga bisa bantu, dan usulannya udah pakai nama, misalnya hal tertentu, namanya terserah, ada nama lokal, ada nama yang sangat-sangat milenial misalnya, tapi kemudian jelaskan, apa sih itu nama produk itu. Nah, ketika kita sudah bisa mendorong dia menjadi produk, disinilah pengetahuan bertransformasi menjadi sumber daya. Oke, adakah yang ingin berbagi? Mungkin sudah kepikir gitu dari kawan-kawan. Silahkan drop di chat box. Saya mau menyapa Pak Cliff. Apa kabar Pak Cliff? Ya, ada Pak Cliff. Ada Pak Cliff, Mas. Guru saya ini, Pak Cliff. Halo Jadi Mas Eko, teman-teman bisa. halo Tino. Halo Pak Halo Cliff, Pak apa Cliff. kabar? Halo Mas Eko. Kabar. Kaget saya pas lihat itu Iya, partisipan. Lama sekali nggak ketemu Pak Cliff. itu dia. Padahal kemarin saya ada pertemuan karbon di Bogor. Di Jakarta? Di Oh, Bogor. di Bogor. Mm-mm. Oh, tapi nggak sempat Di ketemu. RWA. Itu juga menarik tuh. Boleh di-sharingkan nggak Pak Cliff? Apa yang menarik Pak Cliff? Apa yang Silakan menarik di-sharingkan. Pak Cliff? Silakan di-sharingkan Pak Cliff. Karbon, ya ini menarik. Menariknya kan gini, ada beberapa hal di karbon. Pertama, ini pemerintah sudah mulai dagang karbon. Ya. Nah, itu satu. Tapi di sisi lain kan karbon itu kan dihasilkan oleh, paling enggak oleh, kami kerja di desa pesisir ya. Jadi desa-desa pesisir kan punya banyak karbon. Contohnya dengan coastal forest, hutan pantai, terus mangrove, terumbu karang, kemudian ada seagrass, ada apa lamun. Ini sumber-sumber karbon yang besar dan ini adanya di desa, di kampung, di depan kampung, samping kampung, belakang kampung. Nah, kelihatannya ini mulai pemerintah tidak mengaturnya, masyarakat nggak bisa jualan karbon, yang bisa jualan karbon BUMN. Standarnya harus punya modal, nah modal nih, modal sendiri sekian M. Nanti saya bisa minta datanya di BRW ya. Ini terus kan ini kan bagian daripada pemiskinan struktural pada masyarakat kampung. Ini yang agak berbahaya gitu. Nah ini yang teman-teman mesti lihatnya bahwa gimana caranya gitu loh. Karena ATR BPR akan keluar dengan peraturan baru di mana kalau itu tidak merupakan kawasan konservasi, nah kata kunci konservasi itu akan dianggap punya negara. Waduh, ini agak berbahaya karena undang-undang KSDA yang baru nih, pengelolaan sumber daya yang baru. Ini terkait ke undang-undang itu. Jadi agak pelan-pelan lihat ke depannya, kita mesti agak berhati-hati. Jadi artinya kembali lagi, mungkin ini bisa dikaitkan dengan yang barusan Mas Eko ngomong. Jadi apa sih inovasi dan kreasi kita yang baru yang bisa menyelamatkan orang kampung? Saya sih dengan sumber daya kampungnya, apa sih yang kita bisa lakukan sama-sama? Nah, perundang-undangan apa yang bisa membackup mereka untuk menyelamatkan mereka dan sumber dayanya, sehingga mereka bisa tetap mengelolanya dengan cara yang bijak dan ini ya. Nah, ini yang mungkin yang menarik untuk di pengetahuan kampung dinaikkan menjadi inovasi atau kreasi kan basisnya pengetahuan kampung. Nah, ada nggak pengetahuan kampung yang bisa digali untuk diangkat gitu ya? Ya, sehingga itu mendapatkan kredit atau kredit bukan uang, kredit dalam arti kata penghargaan dari pemerintah gitu ya. Walaupun pemerintahnya udah mulai nggak menghargai masyarakat ya. Nah, tetapi paling nggak kalau itu terviralkan, ini menarik. Itu akan membuat orang juga kalau terjadi sesuatu dengan mereka, itu banyak orang yang akan menaruh empati di situ gitu ya. Ini menjadi agak penting ya dari sisi yang lain. Saya bicara dari sisi lingkungan ya. Nah,
Jadi ini yang menarik juga gitu kalau kita bisa ngelihat itu dengan rame-rame. Kan kebanyakan kita, nggak semua ya, banyak di kita juga berbasisnya lingkungan. Nah, bagaimana Ya, kita sendiri udah agak susah nyelamatin lingkungan karena banyak peraturan-peraturan yang ada, tapi masyarakat yang memang ada di dalam lingkungan itu. Nah, apa yang kita bisa tarik dari mereka yang merupakan inovasi, kreasi, kemudian bisa diviralkan dari mereka. Sehingga dengan demikian mereka bisa bertahan walaupun tanpa kita, gitu loh. Karena kembali lagi, umur itu kan panjang. Art longga vita brevis itu kan namanya, seni itu umurnya panjang, manusia umurnya pendek. Nah, ini menjadi agak penting gitu, untuk dilihat di situ. Itu dulu Mas Eko, Mbak Tino. Terima kasih. Terima kasih terima kasih Pak Pak Cliff. Cliff. Terima kasih Langsung. Pak Cliff. Menarik Pak Cliff. Pak Cliff mengingatkan kita beberapa hal kawan-kawan. Yang pertama adalah betapa derasnya ya, cepatnya perubahan yang kita alami, dan itu semua kita harus paham bahwa beberapa hal itu kendalinya nggak di kita, ada di pemerintah, kemudian ada di pelaku-pelaku bisnis dan segala macam. Itu tadi ada soal pasar karbon, tetapi juga di teman-teman yang bekerja di perikanan ya, di laut dan perikanan, kita juga sama-sama tahu bahwa kita akan juga mengalami periode di mana nanti akan ada model-model kuota untuk kebijakan kuota untuk pemanenan ikan itu. Nah, itu juga mungkin juga akan jadi ancaman betul bagi komunitas di pesisir, karena itu basisnya juga modal. Artinya kan ada banyak pengetahuan yang bersifat, tidak hanya bersifat, jadi kita nggak bisa sibuk dengan perjalanan kita ke pulau sendirian tanpa melihat situasi regulasi yang terus berkembang. Tapi ada juga poin lain yang disampaikan Pak Cliff, adalah soal bagaimana koneksi pengetahuan organisasi kita dengan pengetahuan yang ada atau wisdom yang ada di level kampung atau di level masyarakat, di level komunitas, yang kadang juga itu sebenarnya sangat jarang kita kemudian hargai dan jadikan aset bagi organisasi kita. Jadi terima kasih Pak Cliff sudah mengingatkan itu. Untuk yang isu karbon mungkin kawan-kawan yang lain juga bisa mencermati, karena ini memang sudah mulai masuk ke level-level transaksi, level-level yang didorongkan betul menjadi putaran ekonomi baru. Jadi bagi kawan-kawan yang bekerja di isu lingkungan, saya pikir itu juga jadi peringatan bagi kita semua. Tapi balik ke, terima kasih Pak Cliff untuk itu. Saya ini muridnya Pak Cliff dulu, ingat banget saya sekalinya dibawa ke Biak tuh, desanya namanya masih ingat Pak Cliff, Desa Sabah waktu itu. Tahun sekian lah itu. 10 tahun lalu mungkin 15. Nah, kawan-kawan, balik ke sesi kita, coba drop di chat box nama. Mulai dari nama ya. Jangan dari apa yang ingin dilakukan, tapi nama. Bisa nggak kita mulai berpikir kayak startup gitu ya. Dan mereka mulai dari sebuah imajinasi, terus kemudian dia taruh nama, terus kemudian taruh logo, terus kemudian apa sih yang diwakili oleh nama dan logo itu, berbasis pengetahuan yang kita miliki, berbasis sumber daya yang kita miliki, berbasis visi misi organisasi atau mandat organisasi kita. Jadi tiga lingkaran tadi teman-teman, visi misi, kemudian sumber daya, dan kemudian perubahan lingkungan eksternal. Ada Om Yakobus segala macam nih aku lihat. Silakan teman-teman lihat apa yang menjadi inovasi atau kreasi yang bisa dibangun kawan-kawan. Nggak harus sekarang juga, ini exercising. Ini exercising, tapi kalau ada yang mampu untuk melakukan itu, atau sebenarnya aku udah kepikir lama sebenarnya, nah silakan dipandu oleh Tino untuk kita saling berbagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Cliff. Di sini saya juga ada Mas Nala nih kayaknya. Mas Nala, boleh dong Mas Nala? Halo Mbak Tino, Hai. Pak Eko, salam kenal Nala dari Auriga. Iya, ini menarik ya, artinya tadi bagaimana kita mengemas sebuah knowledge, tapi juga bisa punya tujuan mengamplifikasi ya, men-sharing ke publik, ke pemangku kepentingan, tapi juga ada aspek bisa mengenerate cash gitu ya, atau menghasilkan sesuatu yang di luar natural lah gitu istilahnya. Saya kepikiran, kalau branding katakanlah atau produk ya Pak,
itu sebuah podcast, konten podcast ya gitu. Karena knowledge itu dikemas dalam bentuk katakanlah talk show, Namanya apa? bincang-bincang. Apa? Namanya dulu, Namanya dulu, namanya kasih nama. namanya dulu, jangan idenya Mm-mm. dulu. Namanya apa? Ngawur aja. Oh, oke. Sebenarnya namanya udah ada Pak, Nafiri. Nah, apa? Oh, Nafiri. Nafiri. Oh yes, oke. Kita bicara tentang Nafiri. Nafiri ini artinya adalah dia mengamplifikasi atau suar gitu ya Pak ya. Suar dan dia bentuknya studio podcast. Nah, di sana saya melihat kita bisa mendapatkan atau mengamplifikasi knowledge ke publik itu ada kan, karena kita lewat YouTube atau lewat Spotify saat ini ada platform-platform seperti itu yang dikenal juga publik dan Gen Z gitu. Jadi dan Oke. melalui platform itu juga kita bisa memonetize kan, bisa mengenerate Oke. cash tadi gitu. Jadi aspek kita menyebarluaskan knowledge dapat, Dapat. mendapatkan keuntungan Gerakan dapat, advokasinya dapat. ya, Oke. keuntungannya Nah, dapat. Lalu kaitannya dengan modal pengetahuan yang dimiliki Auriga apa? ya katakanlah kita kan selama ini memang data driven Riset advokasi Pak ya. ya. Aha, Kita kan banyak riset, penelitian begitu. aha. Jadi misalnya kita membahas soal spesies yang terancam punah gitu. Sebenarnya kan ada Oke. data-data yang menarik yang nggak diketahui publik, tapi Sip, diketahui oleh sip, peneliti Auriga gitu kan. sip. Jadi Nah, kita itu yang bisa diangkat ke Nafiri ya. Ya. betul di podcast Pak, konten podcast Hmm. jadinya. Jadi ya kita berbagi knowledge-nya lewat itu Ini konten jangan-jangan podcast. Nafirinya udah ada ya? Nafiri Sudah udah ada ada. Pak. Oh, udah ada. Aku Oke. sekalian mau promosi. Nah, oke, sip, 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 sip. Datanglah ke Auriga. Oke. Itu Selain ada studio Nafiri, podcast. misalnya aku mau nembak Mas Boleh Nala ya. Pak, monggo. Selain Nafiri, apa yang kebayang dari Auriga? Produk Produk lain? lain itu sebenarnya sih sedang kami persiapkan juga ya Pak Nama, ya. nama, Namanya nama, Lakuna Foto, nama. Lakuna Foto, Lakuna Namanya Foto apa? Stock. Weh, sudah ada namanya. Lakona Foto Stop. Apa itu, Lakuna, Mas? Lakuna. Jadi Oke, sebenarnya apa itu? dia seperti antara foto Pak, stok foto yang kita jual ke publik gitu. Punya. Ah. Oke. Jadi Auriga itu kan Itu juga dari ini ya, dari stok yang dimiliki Auriga betul ya. Pak. Oke. Jadi kan Auriga kan sering ke remote area ya Pak ya, liputan atau riset gitu kan, dan tempat-tempat yang tidak bisa, jarang lah dijangkau oleh wartawan Mhm. sekalipun gitu ya. Dan di sana kan kita mendokumentasikan banyak foto, video drone segala macam. Jadi kita Wow. simpan di sebuah storage dan rencananya itu akan kami buka untuk publik tapi dijual gitu. Jadi kayak antara foto gitu. Nah, kami sih melihat di situ ada sharing knowledge-nya juga ya, karena kita punya aset foto yang mungkin dibutuhkan oleh publik untuk melengkapi visual laporan mereka, berita ataupun para pemangku kepentingan dan decision maker gitu ya. Jadi kan mungkin mereka butuh visual gitu dan kami menyediakannya. Begitu Pak Eko, Pak Sip, Tino. sip, sip. Ini sekalian ini nih sharing ke teman-teman. Jadi silakan kunjungi Nafiri ada Di ininya, ada webnya kah, ada linknya kah, ada Instagramnya. sedang kami siapkan Pak. Oke, Akan launching dalam waktu dekat. sip. Di kantor Auriga sih Pak, di Ayub, Ya, ya, ya. Pejaten Pasar Minggu. Salam buat Bang Timer. Oke. Oke, Oke, kan terima kasih Mas Nala. menarik, Kita menarik. menarik ini. Sama-sama Mbak Tino, Pak Iya. Eko. Terima kasih. Ada kawan yang lain nggak? Mbak Nurul mungkin? Yang udah taruh di drop belum ada? Belum ada yang Ayo di drop. yang punya nama. Yang punya nama. Yang punya nama. Ini mungkin agak mikir karena mau ngasih kayak ngasih nama anak gitu kan Mas. Ya namanya tidak harus ini ya, tapi biasanya secara instingtif teman-teman sebenarnya udah punya. Biasanya Nama begitu. anak itu kan udah ada sebelum anaknya biasanya. Gitu ya. Siapa yang teman-teman mulai kebayang lah, siapapun ya. Jadi mulai mengkaitkan antara pengetahuan apapun ininya ya, tingkat keragaman level untuk pengelolaannya itu nggak apa-apa. Tetapi kita udah mulai identifikasi apa sih pengetahuan yang kita miliki.
Terus kemudian seberapa jauh itu bisa didorong. Nah, Tino mungkin aku bisa minta tolong share yang halaman Learn yang tadi Learn. dihapus. Itu Oh, dulu kan, oke. Bentar itu ya. dulu kan proses di mana kita kemudian dari sekian banyak serial pelatihan kita gabung menjadi sebuah unit layanan yang kita sebut Learn misalnya. Nah, itu juga bisa itu contoh-contoh seperti itu. Namanya jadi Learn, terus logonya dibentuk gitu ya. Terus kemudian bagaimana unit itu bekerja itu ngikutin nanti. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nahlan di Auriga, itu nanti akan ngikutin tuh. Oh, berarti harus diurus dengan cara seperti ini. Kalau memang podcast itu mau rutin, maka dia harus punya unit yang olah podcast. Terus bagaimana menentukan tema, bagaimana kemudian ngurus narasumbernya juga. Terus bagaimana produksi kan, karena podcast pasti juga butuh editing. Podcast sendiri juga ada yang audio, video kan. Jadi apakah itu kemudian butuh studio khusus, dan seterusnya itu pasti akan ngikutin. Tapi mulai aja dari apa yang ada dalam bayangan kawan-kawan. Om Yakob, silakan Om Yakob. Kalau Kalandara sih namanya kita dulu udah lama ya, tapi ini nama lama sebetulnya, yaitu KWC. Oke. KWC itu Kalandara Workplace Consultant. Oke, lanjut. Saya sempat pernah cerita sama Mbak Tino itu. Jadi berangkatnya ya dari resource dari teman-teman yang sudah dikasih pelatihan, sudah dikasih penguatan terkait dengan bagaimana program HIV di tempat kerja sebetulnya. Berangkatnya dari situ. Jadi kalau ngandalin project dari donor ya pasti nanti akan balik kanan. Makanya jualannya ya apa yang kita punya, yaitu secara resource, secara pengetahuan, pengalaman dalam konteks program workplace, akhirnya kita jualan. Produknya kita titipkan sama Disnaker, Om. Itu, jadi Disnaker di provinsi itu kita titipin. Jadi secara tidak langsung mereka kalau pas waktu melakukan pengawasan pembinaan perusahaan-perusahaan itu terkait dengan K3-nya itu salah satu paketan KWC-nya ini disampaikan sama Disnaker. Oke. Pihak perusahaan nyari sendiri, biasanya nyarinya di Google, nyarinya lembaga yang bergerak di penanggulangan HIV itu, sama di tempat kerja itu muncullah salah satunya Kalandara. Nah itu Om, kalau di Kalandara sampai sekarang masih Om, gaketan dikit-dikit lah, nambah-nambah buat beli susu, biar tambah gendut itu kayak gitu. Oke, Om Oke, Yakob. terima kasih Om Yakob. Jadi itu kan juga sebuah bentuk optimalisasi dari pengetahuan yang dimiliki dan kemudian juga ceruk pasar yang sudah dikenali gitu ya, kompetensi yang dimiliki organisasi, kemudian menjadi W-nya working consultant. Kalandara working consultant. Ada nih Mas di chat box, bentar ya, aku mulai baca ya. Ada Kakak Munandir Makassar, penerbit Mitra Husada. Oke, terus ada Mas Jatmiko dari Denpasar. Mafal, Mapeduli Venu Along, deskripsi produk. Sudah ada nih. Web-based sistem pengelolaan site konservasi penyu di pantai peneluran penyu khususnya di pantai Along Simeulewe. Bacanya benar ya? Simelu. Silakan Mas. Dadah. Oke. Halo semua. Salam kenal. Salam kenal. Mbak Tino, Mas Eko dan semua rekan-rekan ya. Ya, terima kasih banyak. Saya senang sekali ini bisa join di forum ini ya. Ya, oke. Dan saya senang sekali Mas Eko, ini ada exercise ya.
Saya Silakan. menangkap kegelisahan yang sama yang sudah saya rasakan juga bertahun-tahun gitu mengenai mobilisasi pengetahuan gitu. Dan saya senang juga akhirnya ada apa istilahnya, ada expert gitu yang menggarisbawahi pentingnya kita itu produk gitu. Bahkan sampai pada sebutlah nama gitu. Terima kasih banyak ya Mas Eko ya dan Pak Tino dan Lokadaya Nusantara. Oke. Nah, ini saya sharing aja, ini baru ide sebenarnya. Jadi kami di Yayasan Penyu Indonesia, ini kan memang fokus kita itu ada di melakukan perlindungan penyu di pantai peneluran, di pulau-pulau gitu. Jadi pulau yang tidak dihuni manusia, tidak dihuni manusia, yang tidak ada penduduknya itu kita kerjakan gitu. Oke. Salah satunya itu ada di Pulau Salaut di Aceh. Jadi yang kita tempatkan itu yang murni teman-teman ranger lah istilah kita. Nah, yang menarik itu dari setahun yang lalu kurang lebih waktu saya ke sana, itu kan masuk di Kabupaten Semelu, Mas Eko ya. Ya, di daratan besarnya di Pulau Semelu itu. Nah, itu kami akhirnya bisa membangun mendampingi kelompok masyarakat baru, kelompok masyarakat yang sadar konservasi penyu gitu, khususnya di Pantai Along di Simelu gitu. Nah, singkat cerita mereka ini sudah mengerjakan aktivitas patroli, relokasi, pendataan dan seterusnya yang sangat teknikal berhubungan dengan penyu gitu. Nah, yang menarik adalah dalam pemahaman kami mengenai konservasi penyu adalah penyu itu dijaga, kemudian dijaga itu artinya betul-betul dijaga ya. Kalau memang diperlukan, kalau tidak ada ancaman yang cukup penting itu biarkan saja di sarang alaminya, yang penting dijaga oleh kelompok masyarakat, oke? Tidak perlu dipindahkan ke kolam. Nah, gitu. Itu dalam kami melakukan edukasi pada masyarakat dimanapun, terutama di Pantai Along ini. Nah, kemudian kami setelah berhasil bekerja sama dengan kelompok muda dan menginisiasi kelompok relawan konservasi penyu di Along di Semelu sana, nah mereka akhirnya membentuk namanya MAFAL, Mafaduli Venu Along. Mafaduli itu peduli, peduli gitu ya. Venu itu penyu, Mas Eko. Penyu dalam bahasa Semelu. Oh. Ya, itu. Sebenarnya ini nama kelompok sih gitu. Nah, yang menarik adalah Pantai Along itu, Mas Eko, itu kurang lebih sekitar 2 sampai 4,5 kilo panjang bentang pantainya. Itu memang dulu sebenarnya sampai sekarang juga itu adalah pantai wisata yang orang bisa berkunjung gitu. Orang datang kemudian untuk berlibur. Tapi di malam hari di saat itu ada penyu yang mendarat. Nah, selama ini sebelum ada relawan, penyu mendarat ditangkap, diburu, ada yang diambil telurnya, ada yang di ini gitu. Nah, kelompok Mafal ini kemudian menjaga, terus kemudian kita merasa, oh ini mungkin ya, ini kita baru premis ya, kita baru membuat satu apa namanya ide gitu, gimana kalau kita bisa menggabungkan apa yang kita sudah lakukan di Pulau Selaut, teman-teman Mafal juga ikut training di sana, itu kita gabungkan dengan potensi ekowisata di situ. Oke. Yaitu caranya, salah satu idenya yang kita juga terus godok sampai hari ini adalah di pantai itu kan ada hatchery. Hatchery itu tempat kita memelihara, memindahkan telur itu kan, yang dijaga oleh teman-teman. Yang setiap malam teman-teman itu jalan Pak Mas Eko, jalan dari ujung ke ujung mematroli gitu. Nah, sekarang kenapa tidak basis pengalaman kita yang tadi Mas Eko sebutkan sebagai arus pengalaman, ditambah dengan basis knowledge kita, pengetahuan kita dalam konservasi penyu yang sangat teknikal itu, dikonversi menjadi semacam produk wisata. Saya tidak menyebutkan wisata dalam arti yang negatif ya. Karena selama ini toh masyarakat itu akan datang ke sana gitu. Kenapa kita tidak mempromosikan sambil mengedukasikan? Oke, mereka akan datang ke pantai. Produknya adalah mereka daftar, kemudian mereka daftar dan register, kemudian mereka mungkin membayar apa semacam sumbangan dan seterusnya atau iuran seterusnya. Yang di situ itu dia sudah include dengan biayanya itu adalah misalnya rompi khusus, sepatu boot, kemudian ada alat pencuci apa namanya kayak stick untuk mencuci ini gitu. Yang mereka itu pada malam hari, atraksinya khusus malam hari. Jadi mereka yang datang akan berperan dalam tanda kutip sebagai ranger yang mereka itu bisa jalan sana kemari. Seolah-olah mereka itu adalah
ranger atau kelompok Tuhan. Oke. Nah, yang kita jual dalam tanda kutip atraksinya adalah pengalaman mereka, experience mereka. Kalau selama ini melihat penyu itu kan mungkin di kolam, mungkin di foto, ya kan. Atau kalau mau ke pulau kan ya mahal gitu kan. Kalau pulau Ya, ya, terpencil itu seperti Bero di mana-mana lah di ya. Kepala Burung itu. Nah, sekarang mereka kita hadirkan ke sana, mereka bisa melihat langsung penyu, tapi syaratnya mereka harus ikut SOP kita. Tidak boleh menyentuh penyu, tidak boleh menggunakan flashlight, harus menggunakan red light, menggunakan equipment, personal equipment, dan melakukan pencatatan. Nah, itu yang sedang kita godok untuk membuat semacam kayak excitement gitu Mas Eko. Nah, cuma ini kan sekali lagi seperti Mas Eko sampaikan yang di sesi 1, sesi 2 yang kemarin itu kan sering pengetahuan kita itu muter itu kan. Begitu begitu koordinatornya tiba-tiba ganti, pengetahuan itu hilang bersama koordinatornya gitu. Nah, ini kami makanya kemudian ada ide gitu. Kayaknya perlu deh ini di apa namanya disistematikan gitu. Dan mungkin secara policy itu nanti diambilkan legitimasi atau legalitas ke mungkin camat, kepada kampung, kepada menjadi perdes gitu kan, sehingga jelas antara traksi gitu apa namanya itu aktivitas itu di situ itu juga nanti akan ada edukasi karena pada waktu dia datang malam hari dia harus datang dulu ke posnya, di pos itu kan ada gambar-gambar, ada foto, ada ini ada briefing-briefing gitu. Nah, produk yang ada di dalam gagasan ini adalah semacam web base gitu Mas Eko, web base sistem pengelolaan site konservasi penyu di Pantai Peneluran. Nah, isi dari web base ini idealnya sih harapannya sih itu isinya yang jelas. Yang pertama misalnya pendaftaran visitor, ya kan. Kemudian dia juga berisi tentang apa namanya itu TUC, term and condition ya, bahwa visitor itu menandatangani dan setuju mereka mengikuti SOP. Kemudian penjadwalan kegiatan visitor, karena visitor atau pengunjung itu tidak bisa 100 orang malam hari jalan-jalan, tidak bisa. Itu harus dibatasi misalnya dalam satu siklus itu satu tim patroli misalnya maksimum 9 orang, ditemani 2 orang. Nah itu di webis itu bisa dipantau. Terus visitor nanti bisa apa namanya melihat ini bulan ini adalah bulan puncak. Biasanya itu di bulan Oktober sampai Februari. Jadi kalau mau booking dari sekarang kayak kita di Traveloka itu Mas Eko. Itu. Kalau bulan sekarang ini tidak ada mendaratan. Di sana penyu yang paling menarik penyu belimbing, gede banget itu. Kemudian di situ Oke. tentu ya dengan web base kita memungkinkan untuk ada edukasi kan, edukasi biologi Oke. penyu, kemudian edukasi pantai Oke. wisatanya, kemudian juga mereka bisa publis foto mereka pada waktu mereka menjadi dalam tanda kutip ranger. Dan ada ya testimoni apa gitulah. Ya. Ya kira-kira gitu Mas Eko Ya, idenya. ya. Karena Thank you, sekali thank lagi you. kami juga punya ada semacam ini ya impian gitu bahwa impiannya itu masyarakat itu melihat konservasi penyu itu mending langsung aja gitu, nggak usah lihat yang di kolam gitu. Dalam beberapa aspek itu debatable gitu. Ya. Ya kurang Oke. lebih gitulah, Mbak Tito. Baik. Ya, thank you. Terima kasih ya. Thank you, Terima Mas kasih Yatmiko. Terima kasih Mas banyak. Yatmiko. Thank you, Mas Yatmiko. Nah, Ya, dari apa siap. yang disampaikan Mas Yatmiko tadi, kawan-kawan sebenarnya bisa melihat betul bahwa pengelolaan pengetahuan itu tidak dengan logika kita yang awal kan. Jadi pengelolaan pengetahuan itu adalah harusnya sudah kombinasi terhadap dengan cara-cara lain untuk misalnya membuat masyarakat terlibat. Kemudian juga menjamin keberlanjutan gerakan itu ada atau tanpa ada donor. Terus kemudian mengkombinasikan juga dengan kemungkinan-kemungkinan generating income misalnya tadi. Tapi generating income pun kawan-kawan di Mafal tadi tidak lupa bahwa itu juga sebuah proses yang bisa dibarengin dengan edukasi masyarakat yang lebih luas dan seterusnya. Jadi kalau bicara pengelolaan pengetahuan itu terus dibikin SOP pengelolaan pengetahuan harus itu yang sistemik, oke. Nggak apa-apa teman-teman lakukan itu. Tetapi sebenarnya pengelolaan pengetahuan yang paling punya kemungkinan untuk eksis dalam jangka panjang dan terus kemudian bertumbuh, berkembang, menemukan pengetahuan baru ya dengan cara-cara ini. Dengan cara-cara konversi. Dan pada saat konversi itu dilakukan,
percayalah bahwa sebenarnya sumber daya pasti akan diungkit, di leverage, dan kemudian bicara kepada visi misi organisasi pasti terkait. Jadi nggak usah pusing dengan gimana sih cara mengolah pengetahuan. Yang sistemik, ya silahkan. Pakai aplikasi, membangun database, dan seterusnya itu pasti harus dilakukan. Tetapi kalau berhenti di situ, teman-teman juga nggak akan jadi apa-apa. Dia akan jadi perpustakaan aja paling jam organisasi. Tetapi kalau kawan-kawan bisa mendorong diri organisasi kita sampai ke produk, maka ceritanya akan lain. Nah, produk itu juga kadang juga kita masih stuck tuh. Masih mikir, masih gagasan, segala macam. Maka saran saya adalah kasih nama dia akan hidup, berikan logo, dia akan makin hidup, dan biarkan dia kemudian berkembang sendiri. Di luar sistem-sistem organisasi gitu loh. Karena produk itu kan butuh sistemnya sendiri. Misalnya podcast tadi. Atau kemudian yang web-based. Sebenarnya kan nggak cuma web-based tadi. Sebenarnya itu sudah ekoturism khusus ya yang dibangun oleh kawan-kawan di sana. Misalnya. Atau tadi yang konsultan kalau mau. Atau pelatihan. Atau apapun. Itu produk-produk yang bisa dibangun dan kemudian akan membangun sistemnya sendiri. Nggak usah pusing terus kemudian, oh kalau gitu kita harus bikin SOP-nya dulu, kita harus siap. Nggak perlu juga. Jalan aja, dan saya yakin perjalanan membangun tadi ya, misalnya apa wisata malam tadi misalnya, atau yang tadi yang Om Yakobus bikin konsultan, itu akan membangun sistemnya sendiri kok. Perjalanannya pasti akan membangun sistem itu. Jadi bukan sistem yang, bukan kayak prospektus yang harus dibikin di depan, enggak. Tapi jalan aja, dan kemudian rasakan bahwa pengetahuan yang kita miliki akan keserap di situ, akan digunakan, dan kemudian terus berkembang menjadi pengetahuan-pengetahuan baru. Ada lagi, No? Ada ini Mbak Sri Amanah, Medan. IAPMA sudah pernah membentuk namanya KPMA, Kader Peduli Masyarakat, di mana kader sebagai pusat informasi di masyarakat dan ingin membuat pusat informasi masyarakat namanya Pusmama yang ada di kelurahan atau desa. Namanya bagus tuh. Pusmama. Pusmama. Pusmama, logonya kucing. Terus? Udah ya itu. Pusmamanya bayangannya tuh di level kelurahan atau desa. Kalau dari nadanya, tadi aku tangkapnya kan pernah ya. Artinya sekarang belum tentu ada ya, gitu ya? Atau kita undang Mbak Sri aja, baiknya Mbak Sri, baik. Dan kemudian kenapa itu tidak berlanjut gitu kan? Ini juga bisa sharing ke teman-teman, sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita kemudian membangun produk. Ya pasti akan ada naik turunnya, tidak semuanya itu juga terus berhasil juga enggak. Silakan kalau mau sharing, Mbak Sri. Sore Mas Eko. Yo. Sebenarnya KPMA itu masih ada Mas sampai sekarang, cuman memang tidak terlalu memang mimpinya kita itu di kelurahan ataupun nanti bisa merambah ke kabupaten yang lain, ada pusat informasi di masyarakat. Mungkin yang masyarakat tidak bisa menjangkau informasi lebih banyak, jadi kita pengen bentuk Pusmama. Itu baru tadi terpikir sih sebenarnya Mas, pusat informasi masyarakat. Ya. Karena identik kader itu kan perempuan ya Mas, jadi apa namanya, mama itu perempuan kan gitu. Ya. Oke, yang Pusmama berarti masih ide ini ya, ide baru muncul, dan itu tadi kan sudah mengkaitkan dengan karakteristik perempuan dan segala macam kan? Iya Mas. Nah mungkin yang menarik kan sebenarnya bagaimana kalaupun sebuah produk itu kemudian tidak bisa generating income, kalau tadi kan yang di podcast segala macam itu sebenarnya juga bisa generating income, tapi juga mungkin butuh tingkat traffic tertentu misalnya gitu ya. Nah, ada beberapa kemudian produk-produk yang kawan-kawan pikirkan bisa jadi tidak bisa generating income terlalu jauh atau terlalu besar atau terlalu cepat gitu ya. Dan itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus memikirkan bahwa kita sedang membangun unit usaha, kan enggak. Kita sebenarnya sedang mengkonversi pengetahuan menjadi produk gitu kan. Dengan asumsi bahwa kalau produk itu dibangun, misalnya tadi pusat informasi, maka sebenarnya kan bisa jadi itu tidak dimiliki oleh kita sendiri kan. Jadi bisa nggak teman-teman membayangkan bahwa ketika pengetahuan itu menjadi produk,
maka dorong dia menjadi sebuah platform. Platform itu kan berarti kalau tadi KWC itu ya, Om Yakobus kan itu masih Kalandara yang punya. Itu lebih ke unit usaha sebenarnya. Kan jadinya ke sana kan. Tapi bisa nggak dia sebagai sebuah platform yang kemudian ownership-nya itu tidak hanya di organisasi kita. Jadi misalnya tadi kalau Naviri itu jadi platform, maka bisa jadi nggak cuma Auriga yang bisa menggunakan itu. Ketika studionya udah jadi, terus kemudian dia punya segmen khusus, mungkin yang bisa juga menggunakan platform itu teman-teman yang lain. Taruhlah Walhi misalnya, atau WWF misalnya gitu ya. Dengan isu-isu yang kemudian sama. Begitu juga kawan-kawan di Simelu tadi, misalnya Mafal. Itu kan yang saya tangkap, kepemilikan Mafal itu udah bukan lagi di organisasi, tapi juga mulai bisa di-sharing ke kawan-kawan penduduk lokal, atau tadi apa dibilang camat, desa, dan seterusnya. Begitu juga Pusmama misalnya. Bagaimana generating informasi itu tidak harus tergantung oleh organisasi kita, tapi juga mungkin kader-kader di luar organisasi kita, atau kemudian itu bisa jadi sebuah platform yang digunakan oleh Dinkes, oleh Puskesmas, oleh apa itu misalnya, kalau bahasanya kalau di Dinkes itu ada promkes segala macam ya, promosi kesehatan untuk naruh informasi di situ. Nah, kalau udah jadi kayak gitu, itu jauh lebih menarik lagi kawan-kawan. Jadi jangan buru-buru juga mendorong si sebuah produk dari hasil pengolahan pengetahuan itu menjadi unit usaha, murni unit usaha organisasi. Tapi lebih baik kalau dia jadi platform di mana kita juga bisa mengajak kawan-kawan atau pihak lain yang terkait dengan pengetahuan yang kita miliki untuk ikut serta dalam berkontribusi pada produk itu. Itu jauh lebih menarik dibanding kemudian melabelinya menjadi sebuah unit usaha organisasi. Misalnya karena kita sering ngadain pelatihan, terus kita bikinlah sebuah unit pelatihan yang kita namakan tadi Learn. Tapi Learn itu hanya sebagai lapak atau platform. Jadi lembaga lain misalnya untuk resource mobilization bisa Pirak yang terlibat. Untuk knowledge management dulu ada Satu Dunia misalnya bisa terlibat dalam platform yang sama. Nah, platformnya yang kemudian dikuatin kayak yang tadi disebut Jatmiko tadi ya. Jadi web base, terus kemudian orang bisa naruh lapaknya di situ. Itu juga luar biasa kalau bisa ke sana. Ini sekedar respon aja sih. Karena kalau kawan-kawan berpikir bahwa pengelolaan pengetahuan menjadikannya menjadi produk, terus itu costly. Nah, sayangnya kalau itu costly, itu kan untuk memelihara produk itu. Kalau produk itu nggak bisa generating income dengan cukup cepat, cukup banyak, dan cukup apa ya, cukup untuk menutup biaya-biaya pengelolaan produk itu. Jadi juga jangan bayangkan produk itu selalu harus kemudian kayak sebuah produk dari PT Profit yang harus dijual dan mendapatkan. Enggak, karena teman-teman tadi udah kebayang tuh, nyampurin antara produk itu dengan advokasi, dengan edukasi, dengan engagement, involvement dari masyarakat. Nah, kan mulai ke sana kan sebenarnya pengetahuan itu. Bahwa akan ada kemungkinan generating income, iya, tetapi itu jangan dijadikan prioritas atau konsideran utama. Oh, ada Mas Tiger, silakan. Sebelum Mbak Nurul. Ya, terima kasih waktunya. Ini ya di sini rame sih sebenarnya, Mbak, lagi nonton bareng. Ini soal apa? Janaloka. Janaloka ini sebenarnya kami temukan namanya bersama. Janaloka. Janaloka. Oke. Apanya Lokadaya? Janaloka ini sebenarnya awalnya itu kami searching sama teman-teman petani di desa di Gerobokan sana. Itu untuk cari nama produk. Produknya itu pupuk organik sebenarnya. Cari-cari nama, ternyata ada beberapa nama yang kita ranking agak menarik. Tapi akhirnya nama Janaloka ini kita tidak pakai, tapi tempat yang kita sering berdiskusi itu kita istilahkan sebagai Janaloka. Janaloka ini sebenarnya bahasa Sanskerta. Sanskerta yang artinya itu bumi manusia atau tempat bermain di dunia atau manusia dan alam. Jadi agak nyambung dengan semangat yang kita bangun waktu proyek dulu.
yang pertanian ramah lingkungan. Jadi bicara tentang manusia yang bertani dan bagaimana keberlanjutan pertanian dan lingkungannya. Nah, sebenarnya di tempat ini tuh ada siklus yang agak bagus sebelum tempat itu menjadi posko untuk penerimaan setoran okra yang Mbak Tino juga pernah berkunjung ke sana. Siklus yang bagus itu karena akhirnya walaupun fokus kita dalam melaksanakan proyek itu adalah ingin melibatkan generasi muda untuk bertani, tapi yang berkumpul di tempat itu tuh secara sukarela tanpa formal itu adalah orang tua, setengah tua, sampai yang sepuh, sampai anak muda. Jadi menurut kami ini siklus yang bagus karena akan di situ ada cerita yang terbangun. Jadi yang tua menyampaikan tentang bagaimana bertani di zaman dulu, yang muda kami harapkan bisa mulai membangun inovasi pertanian dengan semangat-semangat yang kita bangun. Nah, sebenarnya yang menarik dari sini itu ketika kelompok tani ini mengambil peran sebagai posko okra. Jadi berlanjut proses-proses belajar di situ. Jadi kalau mau bicara alurnya, setiap harinya petani itu akan menyetor okra. Dan okra ini adalah salah satu komoditas pertanian yang tergolong baru untuk petani. Dan ini kita bangun kemitraan di situ. Jadi ketika petani datang menyetorkan okra itu selalu ada diskusi-diskusi sebelum mereka pulang tentang kondisi tanamannya dan lain-lain. Akhirnya merespon ini kelompok tani yang berfungsi juga sebagai posko pertanian itu membangun ide. Idenya itu seperti karena petani ini resah dengan hama, resah dengan mendapatkan pupuk dan lain-lain. Nah, kelompok tani yang memang dulunya pernah kita coba untuk belajar membuat pupuk organik dan pestisida organik itu mencoba membangun formula untuk menyelesaikan persoalan hama dan pupuk tadi. Jadi dijual dengan murah, tapi dengan juga membangun generasi mudanya. Jadi ibaratnya kita berharap petani-petani okra yang bermitra ini bisa membeli produk kami. Jadi salah satu hal yang didapatkan oleh petani yang membeli produk itu ada proses pendampingan yang dilakukan oleh generasi muda dari kelompok itu. Nah, selain daripada itu, petani-petani tua ini kan resah sebenarnya. Keresahan mereka itu sama dengan keresahan kita membangun proyek waktu itu. Jadi, ya mau kemana lahan pertanian saya nanti kalau memang secara nyata anak muda sekarang itu sudah tidak ada lagi yang mau ke sawah. Jadi, mereka secara ini minta ke kami bahwa boleh enggak bikin kelas khusus di malam hari untuk anak kami yang masih SMA seperti itu. Jadi, itu kami lakukan juga. Jadi untuk menghubungkan antara eksistensi petani ini terus produk yang kita buat itu akhirnya anak muda ini kita coba belajar bersama untuk membuat konten, namanya membuat Instagram untuk mempromosikan tentang aktivitas pertanian yang ramah lingkungan. Ya sebenarnya selain eksistensi juga soal pemasaran dan yang kedua mungkin bisa menarik pihak pemerintah untuk bisa lebih melihat keberadaan petani-petani yang kami dampingi. Jadi siklus ini memang sebenarnya naik turun semangatnya, tapi menurut kami agak lengkap karena akhirnya walaupun kita sebenarnya menyasarnya anak muda, ternyata yang paling meresahkan tentang kurangnya generasi muda yang berminat ke petani itu malah orang tuanya sebenarnya. Jadi siklus 3 generasi yang awalnya tadi mengobrol banyak ini tuh kita ramu dengan seperti itu. Sampai sekarang masih jalan walaupun kembang kempis semangatnya masih dipantau dari jauh. Jadi masih ada inovasi-inovasi itu. Karena selain daripada itu, kenapa anak orang tua resahnya itu berlebih? Karena anak muda kan di kampung sekarang kan bermain HP tapi lebih ke arah untuk kesenangan diri ya bermain game dan lain-lain. Makanya tadi kenapa tempat itu begitu istimewa? Karena ketika orang tua bercerita, anak muda membagi ceritanya, itu tidak ada yang pegang HP. Bahkan kelompok tani itu karena rumahnya rame, dia punya ide, dia ada niat untuk bikin ambil wifi di rumahnya itu kita sampai mengusulkan Pak, kalau boleh jangan, karena mungkin akan banyak anak muda yang datang ke sini, tapi mungkin berminatnya sama jaringannya. Dan bahkan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang diresahkan sama orang tua itu bisa terjadi di
di tempat yang siklus belajarnya. Ya kalau kita bilang kampung itu seperti itulah dulunya, di mana orang tua, anak muda, sama yang sepuh itu bisa berkumpul dengan pengetahuan-pengetahuan sejarah dan lain-lain. Jadi ramuannya ke sini tadi itu untuk kemajuan pertanian. Tapi ya masih inilah, semangat itu masih ada, aktivitasnya ya kadang kencang, kadang redup, kadang ada telepon, mulai lagi seperti itu siklusnya. Itu tadi dibilang bahwa kalian juga mulai mendokumentasikannya dalam konten ya, dalam bentuk konten ya, Tiger ya. Ya, Nah, itu masih dalam. berarti kalau kita cari ke YouTube itu kita Jana ya. Jana Loka itu ada. Kalau Jana Lokanya itu cuma disebut untuk tempatnya. Kalau Oke. kalau Berarti kan ininya, kalian bisa bikin kanal YouTube Jana Loka kan ya sebenarnya. sebenarnya bisa, Mas. Kalau nama-nama Oke. IG Coba itu pikirin ke sana ya. ya bisa. Coba pikirin ke sana. Nah, yang aku mau tanya, kenapa dinamai? Kenapa harus dinamai? Karena sebenarnya kan ketemuan itu tradisional proses-proses yang umum terjadi ya. Tapi kenapa kawan-kawan kemudian gitu ya. sampai ke titik di mana kemudian harus dinamai? Begini Mas, karena kalau diskusi kami di situ kan ini kemana-mana ya. Jadi kadang memaknai bahasa Jawa. Jadi kebiasaan itu sehingga ketika dapat nama itu di internet, kayak sering disebut-sebut kayak itulah. Jadi kebiasaan dengan nama-nama yang punya filosofi mendalam. Awalnya sih ya iya soal bahasa Jawa. Ini tuh artinya ini. Jadi asiknya di situ. Jadi Jana Loka itu tiba-tiba mereka senangi karena punya arti yang ada hubungannya dengan keberadaan kita sering berkumpul di situ. Sekarang coba bayangin Tiger ya, dibanding bikin proposal yang judulnya adalah pengembangan model pertanian ramah lingkungan di Grobogan, gitu ya. Itu kan biasanya gitu ya. Ya. Nah, bandingkan dengan misalnya judul proposal kalian tuh sekarang gini, Jana Loka .2 pertanian 3 generasi. Nah itu sudah beda banget itu kalau si donor baca proposal itu. Pertanian yang mempertautkan 3 generasi misalnya. Seperti yang kau bilang tadi. Nah itulah esensi kemudian produk muncul. Jadi kalau kemudian itu muncul dalam bahasa proposal, dalam usulan, dalam bentuk produk, itu berbeda dengan yang tadi itu program tadi atau hanya activity. Misalnya meningkatkan kapasitas petani ramah lingkungan. Atau kemudian tadi mengembangkan model. Tapi kalau udah ngomong Jana Loka, itu berarti ada satu belief yang kemudian kita percayai gitu loh. Yang kemudian kita tawarkan, yang kemudian kita bagikan ke teman-teman yang lain. Atau tadi yang contoh misalnya, Muro di Lembata adalah mekanisme pengelolaan lokal sumber daya laut yang versi mereka ya, itu mereka membaginya ada zona dan segala macam. Nah itulah fungsinya nama sebenarnya. Balik ke Tino, thank you Tiger. Ya. Terima kasih. Oh, di Medan ya? Ya di Medan, lagi nonton barengnya jauh dia. Oke. Bentar saya lihat. Oh, sudah jam 3.29, tapi saya mau satu lagi perempuan. Dari tadi hari ini kayaknya suaranya laki mulu. Mbak Nurul, aku udah memanggil-manggilmu berkali-kali loh Mbak Nurul. Siapa Mbak Nurul? Iya, Mbak Nurul mau Mbak Nurul cerita. Jogja, silakan Mbak Nurul. Ada platform, tadi dia sebut-sebut platform gitu. Saya udah nggak mau lihat WhatsApp-nya dia lagi. Silakan Mbak Nurul. Iya, dipaksa sama Tino nih. Iya, dipaksa. Mau berbagi cerita aja. Sebenarnya juga platform ini lahir di bawah bimbingan Mas Eko sih. Jadi kita dulu pernah develop Dakota, data komoditas terpadu gitu ya. Jadi itu dan sampai hari ini masih hidup. Mudah-mudahan juga masih akan bisa kita hidupkan. Jadi platform ini sebenarnya adalah kita ingin mendokumentasikan data-data petani sebenarnya, data-data petani komoditas. Jadi platform ini mulanya untuk kita bisa ngelihat rantai nilai dari sebuah komoditas gitu. Jadi baik dari hulu maupun dari hilirnya, kemudian siapa saja yang berkepentingan di situ bisa make gitu. Baik itu pemerintah, baik itu sektor swasta maupun dari petaninya gitu. Jadi semangatnya waktu itu adalah si petani yang menjadi member dari Dakota ini dia bisa
bisa tahu bahwa produk kebunnya dia itu sampai di mana. Kemudian pelaku usaha juga bisa tahu dari mana sumber produk yang dia beli begitu. Jadi di Dakota.directory itu bisa dibuka, dan waktu itu awal mulanya hanya 3 komoditas. Jadi ada ada pala kayu manis dan lada, kemudian berkembang menjadi kunyit, ada tambahan komoditas kunyit dan okra juga. Jadi semua pihak bisa pakai Dakota ini, jadi semuanya terbuka. Bahkan kemarin ada salah satu kawan kita yang juga partner dari developnya Dakota ini sempat memamerkan ini dalam satu event di Jerman gitu, tahun lalu di 2023. Jadi siapapun yang berkenaan dengan komoditas untuk lacak bala, sebenarnya ini adalah semangatnya adalah untuk melakukan tracing dari komoditas kawan-kawan petani, kemudian sejauh mana kualitasnya, apakah benar kualitasnya, budidayanya, pasca panennya itu sesuai dengan SOP yang baik dan benar, itu bisa kita lihat di platform tersebut. Gitu. Terbuka dan bisa diakses semua orang, dan ketika kawan-kawan yang bekerja mungkin di sektor komoditas gitu itu bisa jadi member gitu, Mbak. Bisa. Tapi memang kita moderasi karena ada data private-nya, jadi kita moderasi. Oke. Thank you Mbak Nurul sharingnya. Tapi poin pentingnya mungkin adalah bagaimana juga si pengelolaan pengetahuan. Jadi apa yang biasa kita lakukan tersebut sebenarnya bisa mendukung atau menginspirasi kita untuk kemudian mengembangkan. Nah, itu udah bukan lagi di inovasi, sebenarnya Dakota itu udah dikreasi. Jadi bagaimana kemudian kita kebayang bahwa mungkin belum sampai kepada traceability atau lacak balak yang ini ya, yang sepenuhnya utuh, tetapi bagaimana kemudian petani bisa bersama kelompoknya itu memonitor sebenarnya seberapa jauh mereka menggunakan pupuk misalnya gitu ya, terus kemudian memenuhi aturan-aturan good agriculture practices, terus kemudian juga bagaimana handling waktu masa panen, kira-kira gitulah yang disampaikan Mbak Nurul tadi, walaupun belum sampai kepada bagaimana itu bisa mendorong premium price misalnya, tapi akan bisa ke sana nantinya jika memang itu digunakan secara khusus dalam satu rantai komoditas. Termasuk misalnya sawit yang ke depan juga ada kebutuhan due diligence, terus dan yang lain-lain ya. Tapi thank you Mbak Nurul itu. Nah, penamaan namanya coba Dakota. Dakota itu data komoditas terpadu. Terpadu ya? Data komoditas terpadu. Nah, itu dicocok-cocokin itu kan ya, data komoditas terpadu. Jadi namanya Dakota. Sampai cari wangsit Mas dulu, Mas. Cari wangsit. Oke, thank you. Satu lagi ini dari Pak Maman Natawijaya, pengetahuan tentang pendekatan bantuan penguatan ekonomi menggunakan pendekatan cash voucher assistance CVA, kelompok perempuan dan kelompok rentan dalam konteks pemulihan masyarakat pasca bencana dapat direplikasi dalam konteks peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini memiliki hambatan dalam akses kesehatan. Namanya apa, Pak? Tapi ini apa gagasannya? Cash voucher assistance dalam konteks respon bencana kan selalu saja dia berada dalam kurun waktu yang emergensi. Nah, ini yang mungkin jadi cukup tantangan bagi kawan-kawan ketika memang periodenya hanya emergensi. Nah, tetapi bisa jadi kelompok perempuan yang misalnya mendapatkan bantuan cash voucher assistance dalam kurun waktu tersebut, kemudian kan pasti akan bisa diorganisir juga untuk isu tertentu ya, misalnya isu usaha kecil misalnya. Nah, mungkin yang kayak gitunya yang didorong untuk terus berlanjut. Kenapa? Karena biasanya cash voucher assistance itu juga selesai pada saat periode project. Dan kemudian pengetahuan kita terhadap bencananya, terus kemudian pengetahuan kita terhadap profil maupun karakteristik kelompok yang kemudian mendapatkan bantuan, itu hilang aja gitu loh.
Karena setelah voucher ya selesai. Itu kan kayak cash transfer. Nah, bagaimana mungkin kawan-kawan juga bisa mendorong, terutama untuk kawan-kawan yang kerja di aksi kemanusiaan ya, di humanitarian, itu untuk berpikir juga beyond dari periode emergency. Nah, kawan-kawan lah yang paling tahu untuk itu ya, gimana caranya. Dan mungkin juga dalam konteks cash voucher asistan itu dalam beberapa contoh bisa jadi juga menggunakan bank lokal. Nah, bagaimana kemudian juga bank lokal itu kemudian bisa menjadi apa ya, mitra kita dalam berpikir beyond dari emergency response. Biasanya itu ada yang pakai BRI dan segala macam gitu ya untuk itu. Karena udah mulai juga kawan-kawan itu menggunakan mekanisme bank, bukan hanya mekanisme cash, benar-benar cash. Dan ada di beberapa tempat mulai juga didorong untuk cash voucher assistance itu dikaitkan dengan keterkaitan mereka dalam kelompok, bukan hanya keluarga. Itu macam-macam. Tapi ya saya pikir tantangannya di situ. Bagaimana kemudian melewati batas waktu emergensi dan kemudian melihat apa yang bisa didorongkan menjadi entah apapun inovasinya yang berbasis produk-produk pengetahuan tadi. Pengetahuan terhadap bencananya sendiri, resiko maupun penanganannya, dan juga pengetahuan yang berbasis apa ya, mitigasi atau pengurangan risiko bencana dalam jangka panjang. Nah, aku juga belum kebayang itu untuk yang kayak gitu. Tapi mungkin kawan-kawan di humanitarian memang punya tantangan yang lebih besar karena biasanya dana itu akan mengalir besar, banjir besar di periode emergensi. Dan ketika udah mulai recovery, rehabilitasi, yang seharusnya itu juga periode mitigasi untuk bencana berikutnya, itu resource makin berkurang. Maka penting untuk kemudian memanfaatkan periode emergensi untuk mempersiapkan diri lebih apa ya, lebih menjadi produk ke depan gitu loh. Kalau cuman jadi kegiatan ya habis, selesai. Mungkin responnya itu mungkin ya. Oke, terima kasih Mas Eko. Sebentar. Kita sudah lebih 8 menit, asik. Kita mungkin harus mengakhiri seri ketiga ini, tapi sebelumnya seperti biasa kita mau foto bareng supaya saya nggak dikena semprit sama kawan-kawan panitia, sama kawan-kawan di back end. Sambil nunggu foto, aku pikir ketika udah di level sesi 3 ini ya, kalau kemudian kawan-kawan ingin diskusi lebih jauh soal produk misalnya, terus apa misalnya pengen punya temen inilah ya, teman berdebat gitu ya, berdiskusi, atau juga kepikiran untuk gimana sih caranya mungkin mengakses resource yang dibutuhkan untuk pengembangan produk segala macam, mungkin bisa juga kontak kita ya. Aku nggak ngerti mau kanalnya mau lewat Lokadaya terus nanti kemudian dari Lokadaya baru ke kita, atau tinggal taruh nomor handphone juga di situ juga nggak apa-apa, sok aja. Terserah, nanti sebelum ditutup mungkin itu bisa disampaikan ke kawan-kawan. Ya, nomor handphone maksudnya nomor handphone siapa Mas Eko? Ya nggak apa-apa juga. Kalau di sekretariat Lokadaya nomor telepon ya biasanya mungkin kasih dibagi. nomor sekretariat, kasih nomor juga. Ya, boleh. Nomorku juga nggak apa-apa. Minta tolong bantuannya ya kawan-kawan sekretariat Lokadaya. Di chatbox akan di-share nomornya Mas Eko, nomor saya juga silahkan di-share di sana juga nomor sekretariat Lokadaya. Tapi kalau kawan-kawan bisa langsung ke sekretariat Lokadaya, atau kalau mau ganggu Mas Eko mah langsung ganggu Mas Eko aja. Gak apa-apa. Tapi kita bisa, atau mungkin kita bisa nanti bikin diskusi sempalan gitu ya Mas, lihat waktu yang kira-kira memungkinkan gitu. Kita berapa kawan misalkan gitu, kalau ngontak bareng-bareng ya daripada satu-satu, mending kita ngobrol aja barengan gitu, nanti kita cari waktunya. Oke. Indah sudah siap dah? Kita punya berapa grid? Ada 3 grid Mbak, aku hitung sampai 3 untuk grid pertama ya. Siap, silakan. 1, 2, 3. Oke, grid keduanya 1, 2, 3. Grid ketiga 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Indah. Kawan-kawan sekali lagi terima kasih. Kita akan bertemu lagi nanti di Selasa depan
insya Allah gitu untuk seri yang terakhir, sesi terakhir dari sesi ini, muara dari 2 arus pengetahuan itu muaranya seperti apa. Selasa depan kita akan ketemu lagi. Tapi jika ternyata Selasa depan kita belum sempat ketemu, kami dari Sekretariat Lokadaya dan Lingkar Madani akan memberikan informasi kepada kawan-kawan. Untuk materi, kawan-kawan bisa mengaksesnya melalui website Lokadaya, www.lokadaya.id. Di situ ada pustaka, di bawah menu pustaka materi baik dari seri 1, 2, 3 ada di sana. Untuk dokumentasi dari proses kita ada di kanal YouTube-nya Lokadaya. Di website juga sebenarnya ada juga di situ, tinggal dibuka di bagian dokumentasi itu seri 1 kalau nggak salah sudah tayang di situ. Seri 2 sedang dalam proses, seri 3 ini juga akan dalam proses. Kami nanti sebelum seri 4 semoga seri 2 dan 3 sudah ada di kanal YouTube juga. Jadi kawan-kawan mungkin kalau mau refresh lagi diskusi kita bisa dilihat di sana. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, sehat-sehat, dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore, terima kasih.